Oke, selamat pagi kawan-kawan sekalian. Kembali lagi, bukan kembali lagi sih, tapi selamat. eh, ini perjumpaan pertama kita. Saya ngomong langsung di depan kamera dalam bentuk video vlog. Oke. Mungkin pembahasan kali ini cuma sebagai salam pembuka. Kalau kedepannya saya usahakan untuk sering-sering membuat konten-konten seperti ini. Dan topik kita kali ini adalah akhir tahun, waktunya berpikir, buka mata, keluar dari zona nyaman. Oke kawan-kawan sekalian, uh, video ini dikhususkan buat kawan-kawan yang sedang berada di fase obesitas. Atau ya yang merasa tubuhnya sudah, ya badanku sekarang udah di luar batas normal ya. Ya dalam tanda kurung gendut lah istilahnya. Oke. Kawan-kawan mengerti hal itu karena kawan-kawan sekalian yang mengetahui porsi tubuh kawan-kawan sekalian. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya membahas topik ini karena saya mantan dan sekarang pun masih obesitas. Sekarang berat badan saya di 83 kg yang awalnya saya sebelum proses berubah, awalnya saya itu berat badannya di kurang lebih 110 kg. Itu bertepatan puncaknya di akhir tahun 2023 Desember. Dan Desember ini sampai titik ini saya berhasil menurunkan kurang lebih 20 kilo lebih lah yang bisa saya turunkan dari berat badan saya. Hal itu kenapa bisa saya lakukan? Ya intinya usaha dan konsisten. Semua hal untuk berubah itu tidak ada yang tidak mungkin ketika kita memiliki sebuah kemauan dan keinginan, maka lakukan hal tersebut. Oke. Untuk kawan-kawan sekalian yang tadi saya bilang sedang dalam posisi ini, coba buka kembali. Bayangkan, pikirkan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Bayangkan 4, 5, bahkan 10 tahun ke depan. Jika di titik ini kawan-kawan tidak berubah, apakah waktu bisa membuat badan kawan-kawan sekalian menjadi lebih ideal? Saya rasa tidak, kecuali kawan-kawan sekalian, kalian sekalian mengalami sebuah fase drop atau sakit atau apalah itu yang membuat penurunan drastis pada tubuh kalian sekalian. Oke. Dan itu kesannya tidak baik karena ya itu tadi, ketika kita turun atau porsi tubuh kita turun karena penyakit atau karena suatu hal, sebuah something, tidak karena olahraga defisit kalori, maka hal tersebut tidak baik dan tidak bisa dijadikan sebuah patokan. Nah, maka dari ini coba berpikir dan coba ubah mindset bahwa kalian tidak bisa menunggu waktu kalian diet, kalian kurus, kalian mau berubah, kecuali kalian sendiri yang mau memaksa tubuh, memaksa diri, memaksa nafsu kalian untuk berubah. Jangan banyak-banyak. Jangan, aku ingin berubah, aku harus olahraga yang rajin, aku harus lari setiap hari, aku harus kurangin makan. Jangan. Pelan-pelan. Kalau kalian bisa lari, ya terserah. Mau sehari, mau seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, terserah kalau kalian memang mampu. Tapi lebih baik pelan-pelan. Atur pola makan terlebih dahulu. Yang awalnya kalian makan sehari sampai 3 kali, coba
Kalau tidak bisa menurunkan intensitas makan yang dari 3 kali sehari menjadi 2 kali sehari, tetap lakukan 3 kali sehari, cuman porsinya dikurangkan dari porsi biasanya. Banyak hacks life yang bisa kita lakukan buat merubah pola hidup kita untuk menjadi lebih baik. Contoh, kawan-kawan sehari makan 3 kali dengan porsi yang ya seperti pada umumnya kawan-kawan makan. Nah, untuk hacknya gimana? Ubah pola makan kawan-kawan sekalian dengan porsi yang lebih sedikit dan intensitas yang lebih banyak. Contoh, dalam satu piring porsi satu hari kawan-kawan makan itu dikurangi 1/4 dan intensitasnya ditambah. Yang sehari makan 3 kali ubah menjadi 4 atau 5 kali, tapi dalam catatan porsinya dikurangi. Nah, entah itu oke, memang kalau kita makan sedikit otomatis lebih cepat lapar. Nah, itu poinnya. Kalau kita makan dalam porsi 1/4 dari porsi kita setiap hari, nah otomatis kita makan, nah mungkin akan tahan 2 sampai 3 jam ke depan kita akan lapar kembali. Nah, makan lagi tapi porsinya tetap seperti itu. Dan tanpa kawan-kawan sadari, jika kalian mengukur berapa makanan yang masuk di dalam tubuh kalian pada hari itu, saya yakin, saya berani jamin itu pasti lebih sedikit dari porsi sesungguhnya, porsi harian kalian makan. Nah, untuk penurunan berat badan yang mana itu yang wajib kita lakukan adalah defisit kalori. Nah, defisit kalori tadi dengan mengurangi asupan kalori kita masuk setiap hari. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa melakukan life hack yang mengsugestikan bahwa kita sudah makan banyak, tapi nyatanya makan banyak, intensitas yang banyak kita lakukan itu lebih sedikit daripada 3 kali makan kawan sehari yang biasa kalian lakukan. Itu life hack yang pertama, bukan life hack tapi strategi pertama, atur pola makan. 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan ke depan, atur pola makan. Kalau sudah tidak ada rasa terbebani dari mengatur pola makan tersebut, nah naikkan levelnya. Level kedua, coba cari kegiatan-kegiatan yang langsung kontak kepada fisik. Nah, contoh kalau kawan-kawan, contoh saya nih, saya berada di Palangkaraya, setiap hari Minggu ada CFD, Car Free Day. Nah, di sana kita bisa jogging, kita bisa lari, atau kalau nggak bisa lari, kalian minimal jalan lah. Terserah, sehari 5 menit, 2 menit, terserah. Yang penting dalam satu hari kalian ada gerak. Jangan turu, jangan tidur sepanjang hari. Ya. Untuk level kedua ini, usahakan seminggu minimal ada 1 atau 2 kali. Nah, tergantung keadaan kalian. Kalau kalian, saya malas lari, saya malas jalan, bisa push up. Kalau kawan-kawan sekalian tidak bisa push up, lakukan yang lain yang bisa kawan-kawan lakukan. Sit up bisa, atau push up yang seperti perempuan, yang setengah aja. Nah, itu lebih ringan kalau kawan-kawan sekalian tidak mampu untuk push up full. Nah, lakukan lakukan sesuai repetisi yang kawan-kawan mampu. Atau kalau tidak bisa juga, bisa lakukan hanya plank. Plank itu mudah. Saya yakin semua orang bisa melakukan plank. Lakukan kalau bisa 1 menit lebih bagus. 1 menit kali 1 repetisi. Kalau tidak bisa 1 menit, turunkan 30 detik kali berapa repetisi. Semampu kawan-kawan sekalian. Nah, yang penting ada sebuah kegiatan fisik yang langsung berpengaruh atau berkontak kepada kardio atau penurunan kalori, pembakaran lemak. Karena di sini paling penting adalah kardio. Kardio itu membakar lemak yang ada di tubuh kawan-kawan sekalian. Nah, itu
level kedua. Nah, kita naik kalau sudah level kedua ini sudah kawan-kawan merasa ringan, merasa sebuah kegiatan itu sudah tidak menjadi beban. Nah, otomatis ini sudah jadi habit kawan-kawan sekalian kalau sudah tidak merasa terbebani. Nah, kalau sudah merasa seperti itu berarti kawan-kawan sekalian sudah lulus di level 1 dan level 2. Selanjutnya untuk level selanjutnya. Nah, kawan-kawan bisa nih cari informasi gym, cari komunitas-komunitas yang support di situ. Tapi yang paling bagus itu gym sih. Kalau kawan-kawan minat ya luangkan korbankan 100.000 atau ya berapalah untuk investasi masa depan. Apa investasi masa depan? Yaitu gym. Kawan-kawan daftar di member gym, lakukan olahraga, bangun otot. Nah, ketika kawan-kawan sekalian sudah berada di fase yang ketiga, di level yang ketiga, kegiatan yang di level 2 itu bisa perlahan-lahan dirubah dan dipindahkan, dikonversikan ke level 3, yaitu yang biasanya di level 2 kawan-kawan di yang level 2 tadi kawan-kawan setiap hari atau seminggu sekali ada jogging atau apalah itu, ada push up di rumah, home workout. Kalau kawan-kawan sudah nge-gym, cukup di gym saja. Karena ini opini ya, opini yang saya dapatkan dari Deddy Kombujer. Beliau mengatakan bahwasanya daripada kardio, angkat beban itu lebih efektif untuk membakar lemak. Karena ketika kita kardio, kita lari, kita bersepeda sampai 10 kilo, itu membakar kalori, membakar lemak kita mungkin cuma sekitar 300-an. Tapi ketika kawan-kawan angkat beban ke gym, ketika pertama kali kawan-kawan angkat beban, nah, tubuh kawan-kawan akan bermetabolisme lebih baik, yang opininya selama otot kawan-kawan berkembang, maka selama itu pun lemak yang ada di dalam tubuh kawan-kawan terbakar. Nah, karena bukan mitos tapi ini fakta. Ketika kawan-kawan pertama kali nge-gym, kawan-kawan pasti setelahnya 24 jam setelah nge-gym, setelah angkat beban, kalian akan merasakan yang namanya doom, yaitu badan pegal seluruh badan. Nah, ketika hal tersebut terjadi, yang mana ketika kita mengangkat beban di intensitas dan hipertrofi yang lebih dari biasanya, nah, kita itu merobek otot, jaringan-jaringan otot. Nah, kenapa dirobek? Itu tidak merusak, tapi itu justru membuat otot kita lebih berkembang. Ketika otot tersebut terobek, otomatis dia harus recovery, harus menyembuhkan. Nah, untuk tenaga, untuk bahan bakarnya, yaitu tadi apa? Protein dan lemak. Nah, ketika kawan-kawan sekalian angkat beban nih, nah, setelah angkat beban, konsumsi makanan yang berprotein tinggi untuk membantu recovery dan perkembangan otot lebih lanjut. Nah, setelah itu, walaupun setelah nge-gym kawan-kawan tidak jogging, tidak lari, kawan-kawan tidur pun dalam 24 jam, tubuh kawan-kawan sekalian akan membakar kalori karena metabolisme dari otot tersebut sedang berlangsung. Nah, makanya jika kawan-kawan sudah berada di fase ketiga, selamat. Kawan-kawan sudah berhasil keluar dari zona nyaman. Oke, semangat untuk kalian yang sedang di fase itu, semangat terus. Closing statement dari saya, tidak ada yang bisa merubah diri kalian kecuali kalian sendiri. Pilih pilihan yang paling tepat sekarang, karena jika tidak sekarang, kapan lagi? Karena waktu dan takdir tidak bisa 100% mengubah kalian menjadi lebih baik. Oke, mungkin sekian. Jangan lupa komen, like, and subscribe jika kalian suka konten-konten seperti ini. Untuk kedepannya, kalau memang ya diusahakanlah saya akan membuat konten-konten edukasi seperti ini lagi. Di sini saya tidak menggurui, saya tidak merasa saya paling benar, saya paling baik, tidak. Karena kita
di sini sama-sama sharing ya, karena ini pengalaman saya mantan obesitas BB 110 kg. Oke, see you.